siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejet Channel semua, 7 jam yang lalu sebelum saya berangkat tadi, saya coba membuat polling dulu di tab komunitas di YouTube saya, dan untuk melihat seberapa banyak sih pendukung Anies Baswedan yang memilih PKS, yang memilih Nasdem, Demokrat, dan Partai Umat. Nah, jadi hasilnya mengagetkan juga ya. Ini hasil pollingnya. Jadi pertanyaannya, jika Anda pilih capresnya Anies Baswedan, maka partainya Anda pilih apa? Ternyata hasilnya 58% pilih PKS. Itu yang pertama. Yang kedua, 18% jomplang sekali, jauh bedanya, memilih Nasdem. 13% memilih Partai Umat. Ini juga mengejutkan. Partai yang baru langsung membuat atensi yang luar biasa. Saya kira buah dari peristiwa kemarin ketika Partai Umat meresmikan dukungannya kepada Anies. Dan yang keempat, Partai Demokrat. Kenapa PKS tertinggi? Ini yang mau kita bahas, kita akan analisa di video kali ini, tentu bersama sahabat SJ Channel semua ya. Tentu kita akan diskusi, seperti biasa di sore hari kita akan melakukan diskusi ala rakyat jelata. Ini polling kita aja. Jadi di video kali ini pula saya juga mau mengklarifikasi, karena ada beberapa anggapan, bahkan mungkin masuk pada kategori tuduhan ya. Menuduh saya, Saiful Jaman, berupaya atau sedang memecah belah partai pendukung Anies. Wow. Kita sedang berusaha menyatukan, bahkan membuat partai-partai yang lain di luar 4 partai ini untuk juga mendukung Anies. Jadi tuduhan itu jelas salah, tidak berdasar, tapi tentu saya mohon maaf juga kalau interpretasinya muncul seperti itu. Jadi saya perlu jelaskan dulu pada sahabat Ejet Channel semua, analisanya kenapa ini tidak bisa dikatakan memecah belah. Pertama, karena ini memang beda-beda. Jelas Nasdem dengan Demokrat beda, dengan PKS beda, dengan Partai Umat beda. Tapi ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Tapi kita harus ingat juga, di Pilpres tanggal 14 Februari 1 tahun lagi, itu kita bukan hanya memilih Pilpres, kita juga memilih partai politik. Iya kan? Hanya kepastiannya belum muncul nih, apakah akan menggunakan proporsional terbuka, artinya seperti pemilu kemarin-kemarin ya, kita coblos orang, ataukah kembali ke eranya Soeharto, proporsional tertutup, kita nyoblos partai. Nah, ini yang belum fix. Nah, jadi di luar itu semua, saya juga perlu sampaikan, saya juga perlu klarifikasi kepada sahabat SJ Channel semua ya, bahwa scoop dari polling ini adalah untuk sepengetahuan saya ya, ini adalah untuk subscriber SJ Channel. Ya, ada sekitar 580 ribuan. Dan ini baru dilakukan sekitar 7 jam yang lalu, suara yang sudah masuk 17 ribuan ya. Jadi saya tidak akan tunggu lama-lama lah. Ini kan bukan polling yang terbuka sangat luas. Ini hanya untuk subscriber Aceh Channel saja. Artinya gitu ya. Artinya begini.
dari sekian banyak subscriber SJ Channel, itu yang mendukung Anies Baswedan, kan pasti tidak 100% juga, ya. Tapi mayoritas lah mungkin. Nanti setelah ini kita bikin polling itulah sekalian ya. Kalau tempo hari saya masih belum mau, mungkin sekarang saatnya ya. Ada mayoritas pendukung Anies Baswedan yang menjadi subscriber SJ Channel, 58%-nya orang PKS gitu. Atau yang mendukung PKS gitu ya. 18% yang mendukung Nasdem, 13% yang memilih atau mendukung Partai Umat, dan 9% yang memilih Demokrat. Nah, begitu logikanya ya. Jadi ini bukan untuk mengadu-ngadu karena memang sudah beda, karena memang mereka pun nanti bertarung, tapi kan wilayahnya wilayah yang berbeda gitu. Nah, harapannya justru dengan adanya ini, maka ini menjadi gambaran bagi saya untuk membantu meningkatkan citranya Demokrat. Karena saya sudah berjanji sejak awal, ya sahabat Argentina semua, kalau mengikuti diskusi-diskusi dengan saya di tahun-tahun lalu, saya sudah berikrar, partai manapun yang mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, ya tentu secara resmi, akan saya bantu, akan saya support calegnya, partainya, atau apapun yang mereka butuhkan. Dan hari ini sudah gitu. Saya saja sudah berkali-kali berkunjung ke kantor DPD Nasdem Kota Bandung. Kang Awang itu ketua DPD-nya ya. Berkali-kali kita diskusi dan sampai saat ini terus dijalin. Saya juga berkali-kali mendatangi kantor DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Kita juga berdiskusi berkali-kali, bahkan kita sudah menjadwalkan untuk melakukan podcast dengan Kang Saan Mustafa. Insya Allah beliau mau nyalon sebagai gubernur di Jawa Barat. Kita akan support. Terus apa? PKS. Sekitar 3 minggu yang laluan, saya pun berkunjung ke DPD PKS Kota Bandung. Kenapa di Bandung ngumpulnya? Ya karena saya tinggalnya di Bandung. Walaupun komandan itu ya, relawan yang kita punya, komando menangkan Anies Baswedan, kita orang menangkan Anies Baswedan, ya karena DPP-nya di Kota Bandung, maka kita bergerak dari Bandung dulu. Dari Bandung, Jawa Barat. Karena kalau di Jakarta, tentu ada Pak Abdul Aziz Baswedan, di Depok ada Pak Mulyadi, ya, dan kita bergerak seluruhnya. Memang kita belum mencakup seluruh provinsi, baru 10 apa 11 provinsi lah. Ya kita pelan-pelan, kita terus membangun kekuatan, bersinergi dengan simpul-simpul relawan yang lain, bersinergi dengan partai-partai politik pendukungnya. Nah begitu ya. Jadi insya Allah tidak berniat untuk memecah belah, tapi justru dengan gambaran ini membuktikan untuk kita, ya, karena kita ingin semua partai yang mendukung Anies Baswedan naik. Ya. Jangan sampai ada yang turun. Harus naik. Sama dengan yang kemarin pun jangan, harus naik ya. Kita cari cara gimana caranya, karena dengan begitulah maka insya Allah kemenangan Pak Anies nanti juga kemenangan partai-partai pendukungnya, kan begitu ya. Nah sekarang langsung aja kita lihat nih. Nah ini ada 17.000 suara yang sudah masuk 8 jam yang lalu. Saya refresh sekali ya, karena ini beberapa menit yang lalu berubah. Kalaupun berubah kayaknya sedikit ya. Oke. Kok lama? Oke, sambil nunggu kita coba sapa dulu. Pak Teguh Kaltim hadir. Luar biasa nih. Sebentar ya. Cahyati barokallah. Amin. Nah, ini kita masuk dulu ke sini. Sebentar. Nah ini 8 jam yang lalu tiap belum berubah. Kita lihat. Sekaligus kita akan lihat respon-responnya ya. Ini kenapa ya? Kayaknya harus sebentar. Acep Darmawan, Assalamualaikum. Barokallah, semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Kita coba masuk lagi. Oke, kita buka. Salah ya. Sebentar.
Salah klik saya. Nah, tadi kan yang ini nih. Nah, yang ini. 1.400, 1.500 yang like ya. Oke, jika Anda pilih Capres Anies Baswedan, maka partai yang Anda pilih. Jadi, bagi yang kan ada subscriber AJ Channel, saya yakin ya, entah berapa persen yang tidak memilih Anies Baswedan sebagai capres. Jadi saya tidak mengajak mereka. Yang saya ajak adalah yang memilih capresnya Anies Baswedan. Yang memilih Anies Baswedan, Anda pilih partainya apa gitu ya. Nah, jadi kelihatan dari sini mentereng sekali nih PKS ya. Jadi subscriber SSJ Channel ini banyak yang memilih PKS. Jadi bukan PKS 58% memilih Anies, bukan. Jangan salah paham. 58 dari pendukung Anies yang ada di subscribernya SJ Channel, nah, itu yang benar ya, memilih PKS. Kemudian yang kedua 18% memilih Nasdem, yang ketiga Partai Umat. Ini luar biasa ini ya. Melejit, bahkan mengalahkan Demokrat. Kemudian yang keempat Demokrat, yang kelima 2%-nya yang lain. Jadi di 2% ini saya kira 2% dari 17.000 begitu ya. Berarti ada yang memilih Golkar, PAN, P3, Hanura, Gerindra, PKB, Gelora begitu ya. Atau malah tidak memilih. Saya tidak mau pilih partai politik, saya hanya ingin memilih Pilpres. Ya mungkin saja gitu. Nah, dari sinilah kemudian yuk kita bahas. Nah, ini menarik ini ya. Partai yang konsisten dan berani di luar pemerintah selama Jokowi itu PKS. Kami hormat, cukup kagum pada PKS. Semoga PKS selalu konsisten dalam membela kebaikan dan kebenaran. Jadi PKS ini baru satu, tapi tadi saya sudah baca hampir secara keseluruhan. Kurang lebih alasannya begitu ya. Kenapa memilih PKS? Karena PKS dianggap sebagai partai yang paling konsisten berada di jalur oposisi. Walaupun tidak terlalu bersuara lantang. Nah, kita mau tahu juga ini apa nih? Kenapa ada yang pilih Nasdem? Alasannya apa ya? Dari dulu saya tidak pernah peduli dengan Nasdem, tapi karena sebagai partai inisiator pengusung Anies yang berani mengambil resiko dan berani dimusuhi banyak pihak, maka saya akan menaruh vote pada 2024. Nah, kelanjutannya ya pada Nasdem. Jadi Nasdem dipilih sebagai bentuk apresiasi rakyat karena sudah mengambil langkah pertama mencapreskan Anies. Partai PKS di mata saya sangat solid. Saya perlu berterima kasih pada Nasdem dan pilih Nasdem untuk tahun 2024 walaupun Pilpres sebelumnya selalu PKS. Jadi ada dinamikanya, ini bisa kelihatan di sini ya. Yuk kita sikapi dengan bijaksana, dengan matang, bukan dengan sempit. PKS setia bersama rakyat. Ucapan terima kasih saya kepada Nasdem yang telah mengusung Pak Anies. Oke. Karena kalau tidak segera dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh, nasib Pak Anies mungkin mengenaskan dari rezim yang sekarang. Saya beri penghargaan kepada Nasdem. Luar biasa ini rata-rata karena memberikan apresiasi. Nah, ini yang menarik. Saya punya 46 suara dalam satu keluarga besar barangkali ya. Mulai anak, cucu, mantu, besan. Semua dibagi untuk koalisi perubahan, termasuk Partai Umat. Wah, ini keren nih. Ini yang pemahamannya saya setujui, saya sepakati ya. Partainya sudah teruji, jujur, bersih, mudah-mudahan menang banyak. Ini maksudnya kemana ya? Ke PKS barangkali ya. Dari namanya Partai Keadilan, saya pemilih. Dari masih namanya PK, saya sudah memilih katanya. Oke. Untuk kali ini saya akan pilih Nasdem sebagai apresiasi. Itu rata-rata begitu ya. Jadi Nasdem berhasil mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan. Dan ini juga buah keberaniannya Surya Paloh ya. Semoga AHY tidak memaksakan diri demi kebaikan bersama. Oke, siapapun presidennya PKS. Kalau sahabat AJ Channel semua, kalau main ke tempat saya itu baliho sangat besar. Saya lupa terus mau saya foto itu besar sekali ya. Jadi tulisannya apapun partai yang apapun partainya, apapun partai yang dipilih oleh Anda, capresnya Anies Baswedan. Jadi saya malah tidak fokus juga ke empat ini. Saya berharap seluruh siapapun yang saya kenal, siapapun yang berinteraksi dengan saya, siapapun yang mengetahui saya berharap apapun partaimu pilih Anies Baswedan capresnya. Begitu gitu ya. Kenapa? Karena kan saya bukan dari partai. Saya kan dari relawan. Tapi
janji saya yang akan saya penuhi insya Allah adalah bahwa saya akan bantu siapapun yang membutuhkan bantuan saya, baik itu institusi partai politik, baik dari pusat, provinsi, kota, baik itu secara umum maupun perorangan para calegnya, saya akan bantu, insya Allah. Selama dia mendukung Anies Baswedan, itu gitu ya. Oke, Nasdem tahu mana emas, mana tembaga, maka Nasdem ambil kesempatan meningkatkan perolehan suara. Oke, pernah pilih PDIP lalu Demokrat, sekarang mau pilih Nasdem. Ini saya pengen tahu juga ini, ada yang memilih apa tadi ya? Demokrat, kira-kira alasannya apa ya sama yang memilih Partai Umat. Oke, ini masih banyaknya membahas tentang Nasdem dan PKS. Oke, ini saya masih belum dapat nih. Ini masih Nasdem, PKS, Nasdem, PKS. Oke. Saya coba partai baru, Partai Umat, semoga barokah. Nah, ini ada yang ingin mencoba karena barangkali sebuah partai baru yang penuh dengan harapan baru. Oke, Partai Umat. Alasan Partai Umat yang belum nemu nih sama alasan dari Demokrat. Jadi saya akan coba. Saya pilih Nasdem karena menurut saya Nasdem yang pertama membesarkan nama Pak Anies. Saya selalu Kang SJ. Terima kasih Bu Suharti ya. Kita akan masuk dulu pada diskusi yang sudah ada di kolom live chat ya. Oke, dari Abdul Hamid, Kang Saiful, Bang Noel dukung Prabowo. Ya, nggak apa-apa. Mantap, Partai Umat langsung melejit, tapi PKS masih di hati umat. PKS Partai Orange, mantul. Oke, apa yang dilakukan oleh Saiful Jaman adalah merupakan pemetaan, bukan memecah belah. Lanjutkan Kang Saiful. Terima kasih Pak Setio yang sudah memahami maksud saya. Karena hasil pemetaan ini bukan sekedar dijadikan konsumsi untuk konten YouTube. Tentu ini menjadi bahan untuk kami ya. Kami kan juga memiliki simpul relawan, komandan namanya, Komando Menangkan Anies Baswedan. Tentu ini menjadi pemetaan juga untuk simpul relawan kami dan untuk kita diskusikan juga dengan simpul-simpul yang lain. Kan kita harus bantu juga partai politik, kan ini saling bantu gitu. Kita akan bantu Demokrat untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya gitu ya. Partai Umat ya nanti kalau ada gabung lagi misalkan partai P3 ya kita bantu gitu ya. Golkar ya kita bantu gitu. Tapi harus secara resmi tentunya, bukan orang perorangan. Apapun partainya yang penting presidennya Anies Baswedan ya. Masyud ganteng yang nuduh SJ itu justru yang suka memecah belah. Baru polling gitu aja mereka sudah sewot. Maju terus Om SJ. Baik, terima kasih ya. Enggak, saya kira yang menuduh juga bukan bermaksud bagaimana, dia hanya ada persepsi yang berbeda saja, saya kira begitu ya. Jadi memang ini konsumsinya konsumsi internal untuk subscriber SJ Channel saja. Karena yang sepengetahuan saya yang bisa melihat polling itu hanya subscriber SJ Channel. Karena masuknya di tab komunitas. Ya, kalau sahabat punya akun channel YouTube itu kan ada tab-tabnya ya. Ini masuknya tab komunitas yang memang hanya untuk subscriber saja, tidak keluar. Jadi ini polling internal subscriber SJ Channel. Begitu ya. Oke, saya makin yakin dengan Partai Umat akan semakin besar, semoga masuk ke 3 besar. Nah, oke, masa polling memecah belah partai ya tidak ya, apalagi saya. Siapa sih saya? Saya ini bukan siapa-siapa, sahabat semua. Saya ini rakyat jelata saja yang ingin berbagi, yang ingin memberikan peringatan, yang ingin mengkritisi pemerintah, yang ingin membangun harapan-harapan baru untuk pemimpin di 2024. Gitu aja gitu. Oke. Ini menarik nih. Ali Faci, menurut saya SJ tak usah detail menganalisa salah satu. Pasti ada yang nggak setuju. Harus jeli SJ berkomentar agar tak saling curiga. Oke. Terima kasih masukannya ya. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk mendukung salah satu, cenderung kepada salah satu partai politik, karena jelas positioning saya adalah sebagai relawan ya, yang memiliki simpul relawan komandan. Jadi nanti ada yang akan saya bantu dari caleg, misalkan ya anggap saja ya, dari caleg Nasdem minta bantuan, saya bantu. Nanti ada caleg PKS minta bantuan ke saya bantu. Nanti ada caleg Partai Umat, Partai Demokrat minta bantuan ke saya bantu. Bahkan tidak minta bantuan pun sudah saya bantu.
Kalau secara institusinya ya, secara kepartaiannya. Kalau sahabat Aceh Channel jeli juga melihat video-video saya, itu saya sudah mulai, saya menaikkan PKS, saya menaikkan Partai Umat baru kemarin ya, saya menaikkan Demokrat, saya menaikkan Nasdem. Jadi agenda saya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa wawancarai Pak Anies, insya Allah, mudah-mudahan ya, mohon doanya untuk kelancarannya. Setelah itu kemudian nanti akan saya wawancarai juga para ketum partai ya, Pak Ahmad Saihu dari PKS, Pak AHY dari Demokrat, Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Ridho dari Partai Umat gitu. Dan seluruh stakeholder kita akan coba ajak bicara, kita akan coba berdiskusi secara mendalam tentang cara-cara untuk memenangkan kemenangan Anies di 2024. Begitu ya. Oke. Oh, barangkali ini maksudnya minta pendapat ya. Pendapat Kang Saiful tentang Bang Noel dukung Prabowo. Pendapat saya tidak ada masalah ya, baik-baik saja. Silakan saja, itu kan pilihan ya. Dan yang pasti kita tetap menghargai gitu. Apalagi seorang Noel, seorang yang berbeda 180 derajat dari yang dulu mantan, kan dulu pendukung Jokowi Ganjar ya. Dari Jokowi terus ke Ganjar gitu maksud saya. Ya Ganjaris lah ya maksud saya. Itu kan narasi-narasinya narasi-narasi kasar, fitnah, hoax itu kalau Ganjaris. Tapi kalau Noel tidak. Jadi kita fair saja. Sesama seperti kita fair juga kepada Fadlizon misalkan ya. Fadlizon ada di Gerindra. Kita tentu itu hak dia juga. Apalagi dia dari awal berdiri Gerindra sudah ada di situ. Ya meskipun kita menyesal juga ya, pimpinan Gerindra kelakuannya membuat sakit hati rakyat, tapi Fadlizon tetap berada di sana, kan itu hak dia gitu. Oke. Polling aja bisa dengan elektronik, kok Pilpres masih pakai kertas, coblos dengan kardus lagi, vote wajib pemilu 2024. Ya Pak Rizal, betul sekali. Di tahun lalu bahkan beberapa kali saya mengangkat tema ini. Ini Pilpres ini harusnya e-voting. E-voting itu memangkas banyak biaya. Nggak tahu puluhan ratusan triliun ini bisa dipangkas habis dengan e-voting. Biayanya murah kalau dibandingkan yang sekarang. Tapi memang jadinya nanti banyak yang nggak kebagian proyek kertas, proyek kardus, ya proyek apalagi tuh, proyek kecurangan dan seterusnya. Karena jadi nggak bisa curang kalau e-voting. Pemantauannya real time langsung dilihat oleh banyak pihak, banyak stakeholder gitu. Mantap Bang, lanjutkan. Yang penting siapapun partainya, jika dia dukung Anies kita dukung. Nah, begitu tuh. Yana Sukma, Garut hadir, PKS selalu di hati. Oke. Jadi rupanya banyak pemilih PKS yang subscribe ke channel Saiful Jaman. Nah gitu maksudnya ya, kurang lebih gambarannya kenapa ada 58%. Ya barangkali pemilih PKS yang memilih Anies juga itu menjadi subscriber Aceh Channel. Jadi PR saya harus lebih banyak berdialog berarti dengan Demokrat, kan begitu kurang lebihnya. Agar Demokrat bisa kemudian informasinya saya bantu sebarkan pada khalayak yang jauh lebih besar. Nah, yang tidak tergali, yang tidak tercover oleh Demokratnya. Kurang lebih begitulah ya logikanya. Oke. Ini banyak dukungan, sekali lagi terima kasih. Partai kader sejati. Oke, baik. Nasdem istiqomah. Ya, tidak ada yang negatif komentar-komentarnya. Saya kira ini luar biasa. Ini jadi pembelajaran kita semua. Berikutnya saya akan melakukan polling tentang dari subscriber Aceh Channel lagi nih. Ya, saya nggak kemana-mana gitu. Kita di dalam aja dulu. Tapi kalau apakah ini akan menjadi gambaran untuk kebutuhan partai politik? Ya mungkin saja. Hasil ini nanti akan saya sampaikan ke PKS, ke Partai Umat, ke Nasdem, ke Demokrat. Sebagai gambaran. Nih di wilayah sebelah sini ada hasil yang begini gitu. Mudah-mudahan jadi perhatian bersama. Karena kita ingin bersama-sama naiknya. Bukan hanya Nasdem saja yang naik, yang lainnya tenggelam. Jangan gitu. Jangan seperti Pak Timbul gitu yang ingin timbul ketika rakyatnya tenggelam. Begitu ya. Baik, sahabat Aceh Channel semua, saya kira itu diskusi kita sudah lumayan, sudah 25 menitan, dan insya Allah ke depan kita akan melakukan polling lagi untuk kebutuhan pemetaan kita bersama, untuk kepentingan
upaya pemenangan Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.